Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, para viewer, para subscriber, para YouTuber yang udah nyampe di channel Joyo The Explorer Channel. Oke, pada video kali ini aku akan bikin tutorial yang sederhana, sangat mudah. Kalau kemarin cara mengganti oli mobil itu sangat mudah sekali, tinggal buka tutup atas, tutup bawah, udah isi beres. Kemudian kalau kita ganti oli itu pasti ada satu paket dengan yang namanya filter oli. Jadi mobil itu oli yang ada di dalam mesin itu dia berputar, kemudian saat berputar itu ada kotoran-kotoran yang dihasilkan oleh sisa-sisa pembakaran. Nah itu kotoran itu akan terbawa oleh oli, dan saat dia akan digunakan untuk melumasi area piston dan yang lain-lain itu dia harus disaring dulu. Nah, disaring oleh yang namanya filter oli. Nah, filter oli ini tentunya kalau sudah dipakai jangka sekian kilometer, sekian ribu kilometer, maka dia sudah pasti akan kotor karena kotoran-kotoran oli yang terbawa dan tersaring di situ. Seperti halnya filter udara juga gitu. Kalau sudah lama akan kotor. Nah, punya saya ini sudah kalau nggak salah 4 kali, harusnya 3 kali itu sudah harusnya ganti filter oli, tapi saya sampai 4 kali, tapi nggak apa-apa. Dulu pas turun mesin itu dibersihkan sampai bersih sekali. Nah, nanti karakter mobil mesin akan beda-beda. Mobil yang mungkin masih bersih, yang masih segar ya, sehingga dia mungkin filter oli ini nggak cepat kotor. Tapi kalau mobil yang sudah usia, pembakarannya sudah banyak menghasilkan sisa-sisa kotoran, maka sudah tentu si filter oli ini umurnya lebih pendek karena semakin banyak kotoran yang ada. Nah, oke, sekarang caranya piye? Cara mengganti. Ini filter oli itu ada di nempel di mesin ya. Itu yang warna hitam ya. Ini. Nah, ini filter oli. Ini yang akan yang menyaring oli yang berputar ini sehingga dia nanti akan bersih setelah lewat ini. Nah, ini biasanya agak susah bro dibuka ya. Ini agak susah kalau pakai tangan langsung, saya nggak kuat. Kemudian sebenarnya ada alat yang ada rantainya, kemudian dilingkarkan, kemudian diungkit klek itu bisa. Atau pakai cara yang alamiah itu dililit pakai kawat kemudian diungkit juga ada yang bisa gitu. Tapi kalau menurut saya karena ini filter oli ini setelahnya sudah nggak akan saya pakai, maka rusak pun nggak apa-apa. Akhirnya saya gunakan alat bantu ini nih ya. Obeng juga boleh, kalau ini battle atau besi ya yang ada runcingnya, ini untuk memalu, kemudian sama palu. Nah, ini nanti gini, ini sudah saya praktekkan, sudah saya buka, jadi ya di kalian taruh di pinggir sini, kemudian dipukul jedek gitu ya. Nah, jadi ditaruh di pinggirnya sini, kemudian dipalu dari sini, jedek 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 gitu. Nanti dia akan terbuka pelan-pelan. Nah, ini karena tadi sudah saya palu ya, dan ini sekarang sudah bisa saya putar pakai tangan. Kalau tadinya nggak kuat saya ini, karena ini sudah bisa saya buka. Nah, kemudian kalau sudah, lalu kalian bawa ke toko. Kemudian nih bekasnya kan, nih bekas saya palu, nih bekas saya palu seperti ini, luka-luka nggak masalah luka karena setelah ini sudah nggak saya pakai, jadi ya sudah saya taruh saja. Kemudian sudah aku belikan ya yang baru ini, yang di wadah kuning ini ya, sudah saya belikan yang baru. Nah, ini lalu sudah saya belikan lagi yang baru. Nah, ini bro,
untuk filter oli ini tidak harus sama besarnya. Ini ya, ini beda ya, beda. Yang satu agak kecil, yang satu besar. Ini malah murah ini, yang Aspira ini. Dulu itu 15.000, sekarang udah jadi 20.000. Nah kemudian yang ini punyanya SS kalau nggak salah ya. Ini punyanya SS, harganya 35.000, orinya SS ya. Saya milih yang ori. Nah mobil Honda Accord mau pakai filter oli apa aja boleh. Yang penting apa? Yang penting ini dalamannya ini diameternya sama ya. Kalau udah diameternya sama, mungkin bentuk luar bodi luarnya agak beda itu enggak masalah. Nanti akan bisa dipasang dengan baik. Nah, ini tinggal dibuka lalu dipasang seperti tadi ya, di tempat yang tadi. Nah, ini tinggal dipasang. Nah, ini tinggal dipasang nih. Ya, jadi karena diameternya sama, ulirnya sama, maka nggak ada masalah walaupun bentuknya besar dan kecil ya. Nih, sudah saya pasang. Nah, ini saya sebentar lagi akan membuat lagi video tentang ini. Ini adalah tempatnya switch untuk indikator oli. Oli itu dia berfungsi dengan baik apa tidak, memutar apa tidak. Ini sudah saya copot karena saya sedang ada masalah. Maka tunggu tutorial berikutnya. Saya lagi mau ngoprek tentang switch oli. Nah ini sudah terpasang dengan baik. Tinggal nanti agak dikencengin dikit pakai tangan dua atau pakai apa ya, diungkit. Dan itu sudah bisa digunakan lagi. Ngono bro, semoga bermanfaat tutorial yang sederhana. Jadi kalau kalian cuman mau ganti filter oli itu ganti sendiri gampang. Nek gelem, syaratnya cuman mau saja, tidak ada yang susah. Jadi kalau kalian mau ya tinggal ganti aja gitu, ganti sendiri. Dan itu kira-kira nek ganti 2 atau 3 kali ganti oli, filternya pun ikut diganti ya. Jadi supaya imbang, nanti olinya udah bersih, filternya kotor kan sayang gitu ya. Semoga bermanfaat, jangan lupa bahagia, jangan lupa ucapan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.